pagi jemaat kekasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya selalu bersuka cita kalau 5.000 orang menjawab pertanyaan saya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan, ya pasti luar biasa di dalam Tuhan, dan saya sungguh bersuka cita pada hari ini saya kembali mendapat kesempatan untuk mendapatkan firman dari atas surga, dan itu saya alihkan bagi kita semua karena sumber kebenaran itu hanyalah Allah sendiri, dan kita sekarang ada di sini mau terus mengejar kebenarannya. Kita masih dalam topik besar Pursuing the Truth untuk sepanjang tahun 2026 ini, dan tema yang diberikan oleh Bapak Rohani untuk hari ini 2 sesi, minggu ini dan minggu depan, adalah Pursuing the Truth in the Way of Christ. Ini bagian yang pertama. Minggu depan kita akan masuk ke bagian yang kedua. Sebelum saya maju, saya mau mengangkat kembali, ini pertanyaan dari Bapak Rohani sebenarnya. Kemarin kita sepulang ibadah, kami sekeluarga dengan Bapak Rohani sekeluarga, kita sambil makan siang bersama. Yang penting bukan makan siang ya, tapi kami berguru, kami mendapatkan banyak hal, dan salah satu yang Bapak Rohani tanyakan kepada, sampaikan, lontarkan kepada kami adalah, nggak ada ya? Ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala di sini, Bapak Rohani di sini, masa mau jawab tidak? Pasti jawabnya ya. Namun kemudian kalimat selanjutnya dari Bapak Rohani adalah, apakah ucapan kita hanya sekedar ucapan atau betul-betul tindakan? Saudara mendengar kita bilang ya, mengejar kebenaran adalah prioritas paling utama. Oke. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sampai Sabtu, Saudara menunggu tindakan kita apa? Apa kita betul-betul mewujudkan dalam kehidupan nyata kita bahwa kita betul-betul mengejar kebenaran sebagai prioritas paling utama dalam hidup kita? Ini adalah inspirasi Bapak Rohani, saya perbesar. Pengakuan dan kelakuan harus sama. 1 Yohanes 2:6 semua kita hafal. Barang siapa mengatakan perkataan dengan kata-kata kita katakan, saya ada di dalam dia, maka saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Rohani menggariskan bahwa orang Kristen sejati adalah antara pengakuan dan kelakuan harus sama. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, bukan sama seperti dunia. Dan ini surga menunggu kita sepanjang Senin sampai Sabtu sampai minggu depan kita bertemu firman lagi. Apakah ini memang menjadi kelakuan kita? Apakah kita menghidupi pernyataan kita ini? Amin. Baik, kita akan masuk pada topik kita, dan ini adalah nats pembimbing yang tadi sudah kita baca di awal. Kita mau baca sekali lagi, dan seperti biasa saya undang kita semua untuk berdiri. Kita deklarasikan firman dengan suara keras. Kita mau perkatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan niatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Seperti biasa juga selalu Bapak Rohani mengatakan mau belajar teks harus lihat konteks. Saya mengajak kita untuk mempelajari konteks dari ayat tadi, yaitu 1 Korintus 15, 50 sampai 58. Kita akan baca bersama-sama bersaut-sautan. Saya akan mulai dari ayat yang genap 50, Bapak Ibu Saudara 51 dan seterusnya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sangat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita Yesus Ayat 58 kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Kita akan mendalami satu demi satu ayat ini. Saya mulai dari ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu di surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini pernyataan yang luar biasa. Daging dan darah tidak dapat bagian. Coba kita lihat sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ada wajah cantik, ada wajah ganteng, ada semua yang kita lihat dengan mata itu daging dan darah. Bilang sama sebelah kanan kirimu, daging dan darah. Semua yang terlihat oleh mata kita daging dan darah. Coba pegang lengan kita masing-masing. Lengan kita pegang. Apa yang kita pegang? Daging dan darah. Kita sendiri juga daging dan darah. Daging dan darah. Daging, kalau kita memikirkan daging sepotong ini, yang kita bayangkan, aduh kalau di steak enak ya. Steak itu enak. Kata Riro ini paling suka kalau kita makan siang, selalu paling suka mencari steak. Tapi di sorga daging kita nggak laku. Tidak laku. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 63 pernah menyampaikan pernyataan yang bikin banyak orang mundur. Dia bilang, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ketika dia menyampaikan ini, sebagian besar murid-murid meninggalkan dia loh. Ini ada di sharing saya Stay and Live. Orang banyak meninggalkan dia dan tidak mau ikut dia lagi. Tersinggung. Lah, masa daging sama sekali nggak berguna, minimal berguna dikit kayak gitu ya. Daging ini sangat kita rawat loh, sangat kita manjakan loh. Berapa banyak habis di depan cermin untuk mengamati penampilan luar kita, daging kita. Saya hampir setiap selesai ibadah dari gereja ini kan dengan keluarga makan siang ke mall. Selesai makan siang kita kemana? Salah satu outlet yang hampir selalu kita mampir adalah yang menjual skincare. Entah itu Guardian, Watson, Century. Dan kalau anak-anak saya sudah masuk di situ, pas belanja besar-besar itu penuh semua. Dan jangan kira ini monopoli wanita. Talita, kalau kalian beli skincare, mana yang lebih banyak belanjaannya? Talita atau Arya? Ari, iya. Skincare itu kebutuhan yang sangat-sangat primer buat anak-anak saya. Jauh lebih banyak dari apa yang saya beli. Ini untuk apa? Untuk daging dan darah. Merawat penampilan, merawat kulit, merawat daging dan darah. Sangat-sangat kita pentingkan. Tapi Tuhan bilang apa? Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kau katakan kepadamu, apa itu? Firman. Perkataan yang dikatakan, disampaikan Kristus adalah firman. Firman itulah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi nanti anak-anak kalau kita ke skincare, gak usah banyak-banyak lagi. Ulangi bahwa Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Paulus katakan ini rahasia, karena tidak semua, banyak orang nggak tahu ini. Kita nggak akan mati semuanya, kata Paulus. Kata mati itu buat saya di rumah sakit adalah sesuatu yang sehari-hari kita lihat. Sayang di sini koas saya nggak ada. Koas saya ganti angkatan, jadi 5 minggu atau 6 minggu kosong. Angkatan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru belum datang.
tidak ada yang bisa saya ajak interaksi untuk masalah-masalah di rumah sakit kali ini. Ya, kematian adalah hal yang sangat biasa kami hadapi sehari-hari. Dan siapa sih yang tidak mati? Pada saatnya kan semua orang pasti akan selesai. Yang umurnya panjang sekalipun, Ratu Elizabeth tuh umurnya panjang, toh sekarang juga sudah dipanggil Tuhan. Semua pada saatnya akan dipanggil Tuhan. Paulus bilang, yang nggak semua mati kan pada saat Tuhan Yesus datang, kan nggak semua sudah mati. Yang masih hidup ternyata kita semuanya akan diubah. Kita semuanya akan diubah. Saya baca dari AI. Artinya ketika Tuhan datang kembali, orang percaya yang masih hidup akan langsung diubah menjadi tubuh yang baru tanpa mengalami kematian. Sedangkan orang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Kata Paulus, ini rahasia. Gak semua orang mengetahui ini. Kita akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri yang terakhir berbunyi, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saya nggak pernah lihat nafiri, tapi ini gambar nafiri saya dapat dari Google seperti ini katanya. Dan kata AI, bunyi nafiri yang terakhir berasal dari kata Yunani SKT saltimos, entahlah saya nggak ngerti bahasa itu. Bunyi nafiri terakhir merujuk pada trompet yang menandakan akhir zaman, di mana Tuhan akan membangkitkan orang mati dan mengubah tubuh orang percaya menjadi tubuh yang baru. Darah dan daging tidak punya akses ke kerajaan surga. Kita dikasih tubuh yang baru. Amin. Dan apakah ini masih lama? Apakah ini masih lama? Ini kan dari 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan Tuhan sudah mau datang. Kedatangan Tuhan sudah dekat dari 2000 tahun lalu, begitu terus didengung-dengungkan. Sampai sekarang kan Tuhan nggak datang juga. Waktu pemuritan awal dengan Bapak Rohani, Bapak Rohani mengatakan ketika membahas tentang agenda kerajaan Allah dari tahun 0 sampai tahun 2000, Bapak Rohani mengatakan sekarang kita, ketika itu 2017 kita mulai pemuritan dengan murid-murid saya. Bapak Rohani katakan saat ini kita sedang pada injury time. Ini injury time, sudah sangat dekat. Tapi banyak orang mengatakan begini-begini aja kok, nggak ada tanda-tanda kok. Banyak orang mengatakan masih lama itu, saya masih muda, mengejar Tuhan nanti aja. Kalau sudah dekat-dekat di 2 kali 3, sudah umurnya dekat-dekat ke umur kami nanti aja masih muda. Bapak Rohani dalam sharingnya saya ingatnya di 25 Januari dan sesudah itu masih disambung. The season of pursuing the truth, mengejar kebenaran di dalam waktu perkenanan Tuhan. Di situ beliau katakan Tuhan yang menetapkan musim, bukan kita. Burung ranggung di udara tahu musimnya, burung tekukur, burung layang-layang tahu waktu dia harus kembali. Tapi umat Tuhan tidak tahu waktu Tuhan. Umat Tuhan dengan santai bilang, oh masih lama. Hei, sekarang ini injury time. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang menetapkan musim, bukan kita. Kita tidak punya hak sama sekali untuk tidak punya kapasitas sama sekali untuk menentukan, memperkirakan, menduga-duga, menebak-nebak. Tuhan yang menetapkan musim. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan sekarang Bapak Rohani sudah mengatakan dalam sharing-sharing sebelum ini, sekarang adalah waktunya untuk mengejar kebenaran. Sekarang adalah waktunya untuk, karena Tuhan bilang apa? Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Artinya ada batas waktu, ada limited time. Kita nggak bisa bilang, oh masih lama, nggak bisa. Selagi Tuhan bisa kita kejar. Karena nanti ada waktunya kita nggak bisa kejar. Siapa yang tahu waktu kita? Saya pernah ceritakan murid saya yang baru pulang dari internship, lulusnya juara, dapat cum laude, pulang dari internship. Apa yang terjadi? Dipanggil Tuhan. Ada lagi yang lagi di internship, waktu koas sama-sama dengan saya, kita dekat sekali. Sedang di internship, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Kalau yang kedua ini kanker usus. Masih muda, masih 23-an. Tapi bisa kena penyakit yang biasanya orang-orang tua yang kena. Siapa yang tahu waktu? Tuhan yang punya hak untuk
menetapkan waktu, bukan kita. Jangan sekali-kali kita katakan masih lama, belum waktunya sekarang. No, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Waktunya sekarang, bukan nanti. Amin. Ini sudah injury time. Ini sekarang kita dalam injury time. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saya baca di kamus, mengenakan itu apa? Memakai, kayak memakai baju gitu ya. Menggunakan, tipu muslihat, teori dan sebagainya. Mengenakan. AI berkata, mengenakan berasal dari bahasa Yunani endusastai, berarti mengenakan. Artinya, tubuh yang sekarang yang lemah dan dapat mati, mungkin ada penyakitnya, mungkin ada banyak kekurangannya, akan diubah menjadi tubuh yang baru, yang kuat dan tidak dapat mati, seperti tubuh kebangkitan Kristus. Apapun kondisi tubuh kita sekarang, Tuhan akan ubah nanti, mendapat tubuh yang baru, yang punya akses di kerajaan surga. Amin. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan. Kalau kita mendengar kata ditelan, apa yang terpikir bagi kita? Makanan ya. Yang ditelan itu makanan. Kalau makanan kita telan, sesudah masuk di perut, apakah masih ada wujudnya? Sudah tidak ada. Anak ini memakan apa ini? Sepotong roti atau daging. Kalau sudah masuk di perutnya, sudah tidak ada. Sudah lenyap, sudah dihancurkan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kata ditelan dalam bahasa Yunani katepote, berarti ditelan dan dihancurkan. Artinya kematian yang sebelumnya merupakan kekuatan yang menakutkan dan memisahkan manusia dari Tuhan telah dikalahkan. Kematian menakutkan. Ya, banyak sekali pasien-pasien saya curhat sama saya, dokter, saya takut mati. Padahal penyakitnya bukan penyakit, sebagian sih penyakit yang memang terminal ada, ya. Tapi sebagian besar yang ngomong-ngomong kayak begini, ini sebagian besar sebetulnya fisiknya menurut saya sehat loh. Ya paling asam lambung karena gaya hidup. Tapi sebenarnya dia tak perlu takut mati. Tapi banyak sekali yang bilang, dokter saya takut mati, saya takut mati. Ini sebetulnya yang sakit itu rohnya, jiwanya, psikosomatik. Beberapa hari Jumat kemarin Bapak Rohani membagikan ini kan di grup, dan ini satu peringatan bahwa akan ada tsunami, akan ada tanda-tanda alam yang melanda daerah pesisir pantai termasuk Jakarta Utara. Dan saya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam di Jakarta Utara, di Tanjung Priok, di dekat sekali dengan air laut itu. Jadi kalau saya masih belum direposisi melihat ini, saya pasti pasti kita jadi ketakutan nanti bagaimana, ngeri. Ya, karena saya di situ dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam di pesisir situ. Tapi firman tadi berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Mau tsunami datang apapun juga, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jangan takut, jangan takut. Siapapun kita yang kita sudah lihat kan video ini, mungkin ada sebagian yang memang dekat-dekat dengan alam itu. Jangan takut, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 25, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini pertanyaan bukannya Paulus memang betul-betul mau mencari di mana kemenangan si maut. Ini pertanyaan retoris kan. Ini pertanyaan yang sebetulnya tidak membutuhkan jawaban karena sudah tahu sebetulnya jawabannya adalah sudah tidak ada. Hai maut, di mana kesengatmu? Kalau mendengar kata-kata sengat yang kita bayangkan apa? Lebah ya, lebah. Saya kalau sengat pasti yang saya bayangkan lebah. Lebah itu saya nggak pernah sih digigit lebah, tapi kalau menurut cerita-cerita itu sakit. Digigit lebah itu menyakitkan. Maut itu menyakitkan dan mematikan. Menyakitkan dan mematikan. Sengat maut itu orang takut. Tapi kita sekarang sudah bisa bilang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Karena maut sudah dikalahkan dan tidak punya kekuatan lagi. Amin. Darah Yesus telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya.
Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa. Artinya dosa adalah sumber kekuatan kematian, tapi melalui Yesus Kristus kita dibebaskan dari dosa dan kematian. 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan. Kemenangan itu biasanya ditandai dengan piala kejuaraan. Tadi Kakak Samuel sudah cerita, medali, piagam, dan memang yang paling sering dapat kemenangan-kemenangan seperti ini mereka yang profesinya atlet atau penyanyi, Indonesian Idol gitu ya, atau juga murid sekolah. Murid sekolah itu dulu waktu saya SMP SMA, di akhir SMP dan di akhir SMA itu memang ada, kita semuanya kumpul, kemudian guru mengumumkan yang nilainya paling baik dari seluruh angkatan. Kita istilahkan itu juara umum. Ada juara kelas, lalu ada juara umum. Diumumkan, ini juara umum dan dapat piagam penghargaan. Aduh, bangga sekali. Ketika itu mama saya paling senang hadir ketika pengumuman itu, karena dia akan merasa bangganya jadi mama dari anak yang diumumkan posisinya di situ. Tapi untuk mendapat itu apakah mudah? Tidak. Ketika Kak Samuel cerita, mati-matian berlatih untuk atlet bisa juara, mati-matian berlatih untuk penyanyi bisa juara, mati-matian berlatih untuk murid sekolah bisa juara. Saya dulu mati-matian belajar, betul. Saya nggak terlalu pintar, tapi karena saya rajin dan mati-matian belajar, maka saya bisa melewati tahap-tahap itu. Mati-matian mendapatkan kemenangan itu betul-betul berjuang. Tapi Allah telah memberikan kepada kita. Allah telah memberikan kepada kita dalam pembenaran tahap pertama, justification, yang melakukan penyelamatan adalah Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang mati menderita sengsara luar biasa untuk menggantikan kita, dan karyanya itulah yang membuat kita diberikan keselamatan. Dalam justification kita hanya terima, buka hati terima Yesus sebagai juru selamat. Itu Allah memberikan kepada kita. Betapa luar biasanya orang yang masih menolak ya. Diberikan. Sesudah kita mendapatkan, sesudah kita diberikan, maka langkah selanjutnya sanctification. Disitulah porsi kita untuk berjuang mendapatkan pengudusan dari Allah. Karena itu 58. Karena itu ini kita. Saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah giat selalu. Karena itu. Berarti kalau dibilang karena itu berarti ada hubungannya dengan semua yang telah diceritakan sebelumnya. Karena apa? Karena itu. Karena ini kita baca di 50 sampai 57. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita semuanya akan diubah. Kita mengenakan dan tidak dapat mati. Allah memberikan kepada kita kemenangan. Amen. Allah memberikan kepada kita. Artinya apa? Artinya Kristus dan karya Kristus yang tertinggi itu telah membangun dan memulihkan kembali hubungan kita dengan Dia dan sesama. Kita tadi sudah baca 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Kita sudah baca bagaimana kita diubahkan, kita diberikan kemenangan. Dan dalam Wahyu 21 ayat 3 saya akan baca tujuan utama penebusan Tuhan. Ini ketika Bapak Rohani bicara tentang visi Kristus, bersesi-sesi. Tujuan utama Tuhan menebus kita adalah Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kita. Mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Ini tujuan utama Tuhan. Dia mau bersekutu dengan kita. Tujuan utama Tuhan adalah koinonia itu, persekutuan dengan kita. Maka karena itu yang tadi, yang artinya Tuhan mau bersekutu kembali, maka muncullah deretan di ayat 58. Saudara yang terkasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Maka kita harus masuk dalam tahap ini.
Kita akan masuk mulai di what. Seperti biasa, what, how, why. Hari ini sih hanya di what. Itu pun what tidak selesai karena waktu. Pursuing the truth in the way of Christ. What? Kita mulai dari pursuing the truth. Apa sih mengejar kebenaran? Sebetulnya ini sudah saya singgung di part yang kedua dari pursuing the truth. Kayaknya di Desember deh. Bahasa Inggris pursuing berarti mengejar terus-menerus ke arah yang tepat. Mengejar terus-menerus ke arah yang tepat. Mengejar pasti lari. Gak ada orang yang mengejar sambil santai-santai, gak ada. Mengejar pasti lari. Dan larinya pasti lari beneran. Kalau kayak begini, ini lari slow motion, ini cuma gaya-gaya untuk sosmed aja. Ini bukan mengejar sama sekali kebenaran, bukan. Mengejar kebenaran adalah benar-benar berlari. Benar-benar berlari. Dan berlari, berlari mengejar itu harus terus-menerus. Konsisten, terus-menerus. Tidak ada istilah dulu, aku mau berhenti mengejar. Tidak ada. Saya pernah memberikan ilustrasi waktu saya canoeing di pantai Pulau Macan ya. Lautnya begitu tenang, saya canoeing dan saya bisa angkat dayung begini santai-santai. Lautnya tenang sekali. Kita bisa santai kalau lautnya tenang. Tapi kalau kita mendayung di laut yang arusnya deras, coba berhenti sedikit berdayung, kita pasti terseret. Begitu kita di dunia, kita mau berhenti mengejar kebenaran Tuhan, dunia menyeret kita menjauhi Tuhan. Kita tidak bisa berhenti beristirahat sedikit pun, karena kalau kita berhenti, dunia menyeret kita. Dunia menyeret kita. Harus terus-menerus mengejar kebenaran. Tidak ada istirahat dulu, tidak ada. Amin. Mengejar terus-menerus ke arah yang tepat. Arahnya harus tepat. Saya pernah dengan murid-murid saya IPD 17 ketika itu. Kemarin 64 ya, itu udah lama 17. Kita lagi di jalan tol. Saya mau ke daerah Bogor, saya mau menyampaikan edukasi pada sekelompok karyawan. Kita di jalan tol, kita jalan, lalu kita bercanda, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Karena kita asik bercanda. Begitu kita keluar dari tol, kita tiba-tiba pas kita berhenti kita sadar, ini bukan tempatnya. Karena kami nggak fokus, kami asik ngobrol macam-macam. Tahu-tahu kami nyasar, tidak sampai di tempat yang seharusnya kami tuju. Lalu kami lihat lagi Google Map, kami putar lagi, baru ketemu. Untuk mengejar kebenaran kita harus fokus. Tidak bisa kita sambil berbagi perhatian pada yang lain. Fokus. Saya sudah pernah tayangkan gambar ini. Petrus, selama dia fokus melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air, bukan? Tapi begitu dia sadar sekelilingnya ada badai taufan, dia sadar terbagi perhatiannya, dia tenggelam. Sedangkan Daud berkata, mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bukan hanya mengejar, tapi dia hidup dalam kebenaran. Maka Tuhan bilang, Daud itu, aku berkenan. Seharusnya ini yang kita kejar, perkenanan Tuhan. Kalau menurut saya, kalau kita katakan saya sudah dewasa rohani, kita bukan lagi berbantah-bantah, ini dosa atau bukan sih, enggak, bukan itu lagi. Ini menyenangkan Tuhan apa enggak sih? Ini berkenan atau enggak sih sama Tuhan? Itu yang mesti kita kejar. Dosa atau enggak dosa kita sudah tahu, kita tidak hidup dalam dosa. Kita sudah tidak melakukan dosa. Tapi kita mau berkenan kepada Tuhan, itu yang kita kejar. Perkenanan Tuhan. Amin. Kebenaran. Mengejar kebenaran. Jesus is the truth. Ini pernah saya sharingkan 2 tahun yang lalu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah hafal, pasti kita semua sudah hafal ayat ini dalam Yohanes 14 ayat 6. Di Yohanes 18 kemudian Yesus berkata, untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menebus kita, bukan hanya untuk membuat kita bisa masuk surga, bukan hanya itu. Dia mau memberi kesaksian tentang kebenaran. Karena itu, kalau kita mau tahu kebenaran, kita harus ikut Yesus.
Yesus berkata, follow me. Kembali pada hal yang sudah sering Bapak Rohani dan saya juga sampaikan, ikut Yesus, jangan terbalik ya. Jangan kita yang minta-minta Tuhan ikut kita, kita yang betul-betul mau ikut Yesus. Dan ikut Yesus berarti pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Amin. In the way of Christ, pursuing the truth in the way of Christ. Apa sih jalan Tuhan itu? Ini pengajaran Bapak Rohani. Apa itu jalannya Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Visi utama Kristus adalah mempersatukan kembali manusia dengan Allah bersama. Tadi dalam Wahyu dikatakan dia akan diam, dalam Ibrani dulu. Ibrani 19 ayat 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke tempat kudus, karena Dia telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dengan darah Yesus. Kalau kita dengan saudara kandung, itu kan satu darah orang tua kita kan. Tapi ini kita dengan satu, kita berapa orang ada di sini? Kita semua saudara dipersatukan oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus yang telah membuat kita bisa masuk ke dalam tempat kudus, bersekutu dengan dirinya sendiri dan saling bersekutu di antara kita. Maka dalam Wahyu 21 ayat 3 tadi sudah saya sampaikan, kita baca lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Bayangkan Allah ada di sini, diam di sini, menjadi Allah kita. Dan kita dalam satu persekutuan dengan Allah. Kita dengan Allah dan kita sesama juga saling bersekutu. Luar biasa indahnya. Persekutuan dengan Kristus dibangun di atas dasar firman. Kita nanti akan baca Matius 7, 24, 27. Dan dalam persekutuan dengan Kristus kita akan berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu. Matius 27, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Mendengar dan melakukan. Untuk mendengar aja, nggak semua orang mau. Nggak semua orang mau mendengar. Firman Tuhan datang. Orang sibuk scroll, buka-buka gadgetnya. Itu berarti kan nggak mendengar. Yang mendengar itu betul-betul taruh perhatian, dengar. Tapi mendengar saja, tidak melakukan, itu orang yang tidak bijaksana. Tuhan mau mendengar dan melakukan, dinamakan bijaksana. Kalau kita bijaksana, mendengar dan melakukan, maka datang hujan, datang badai, datang banjir, kita tetap kokoh. Masalah boleh datang apa saja, masalah boleh datang apa saja, kita tetap kokoh, unshakable, karena kita di atas batu karang yang teguh itu. Bagaimana caranya biar kita tetap di batu karang? Dengar dan lakukan, mendengar dan melakukan firman. Ayat 26 dan 27. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda, rumah itu roboh. Kemarin Bapak Rohani bilang, kita jangan cuma membuat komitmen, rencana, saya mau ini, agenda kita begini, tapi kemudian pelaksanaannya nggak ada. Kita harus melakukan. Kalau tidak, kita tergolong bodoh. Saya nggak bodoh kok, saya di sekolah nilainya bagus. Ini bodoh dalam penilaian surga. Surga bilang bodoh kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan. Datang masalah, kita akan mengalami seperti rumah yang hanyut oleh banjir ini. Ini Tuhan menyampaikan 4 ayat ini di
akhir-akhir dari pengajarannya di atas bukit, ketika dia bicara tentang kerajaan Allah di Matius 5, 6, 7, orang banyak mendengar dia. Banyak orang, bukan hanya murid ya, banyak orang mendengar dia. Dari yang mendengar itu, ada yang tergolong bijaksana dan ada yang tergolong bodoh. Yang bijaksana adalah yang melakukan, yang bodoh adalah yang tidak melakukan. Definisi bodoh adalah terima firman tapi tidak melakukan. Waktu kita mendengar khotbah, kita angkat tangan, amin, amin. Tapi kemudian sudah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak ada yang terjadi. Tidak melakukan. Ada dua golongan orang di dunia ini. Orang dunia dan orang yang bukan dari dunia. Orang dunia tidak terima firman. Kalau Bapak Rohani mengatakan ini kafir, orang kafir, memang tidak terima firman. Memang bukan tergolong dalam orang yang kenal Tuhan. Memang tidak terima firman. Sedangkan orang yang bukan dari dunia terima firman. Tapi terima firman ini masih terbagi dua lagi, bijaksana dan bodoh. Terima firman, amin amin angkat tangan, tapi bisa tetap bodoh kalau tidak melakukan. Sama-sama mendengar firman, sama-sama memulai hari dengan firman, tiap pagi baca firman, sama-sama memberi waktu untuk makan bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita baca firman, kita merenungkan firman, kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi respon berbeda. Respon berbeda. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Coba colek sebelah kanan dan kiri. Kamu masuk yang mana? Yang bijaksana atau yang bijaksini? Respon menentukan kita masuk golongan. Pursuing the truth in the way of Christ. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini way of Christ itu. Saudara yang kekasih. Kenapa Paulus memulai kalimatnya dengan saudara yang kekasih? Orang Korintus kan bukan saudara dia gitu ya, tapi dia bilang saudara yang kekasih. Kenapa? Karena memang kita yang ditebus dalam darah Yesus, memang kita menjadi satu darah di dalam Yesus. Maka kita semua adalah saudara. Kita semua adalah saudara dan kita semua saling mengasihi. Rasakan nggak? Tadi saya waktu persiapan di sini, doa persiapan. Di depan saya ada kembaran saya, si Susan, ada Ibu PDM Sarah, ada Ibu PDPL di depan saya. Saya merasa, aduh ini saudara-saudaraku dalam Tuhan. Saya merasa Tuhan luar biasa bekerja dalam anggota-anggota jemaat di sini sehingga mereka begitu bertumbuh di dalam Tuhan. Karya Tuhan dalam mereka sungguh saya rasakan dan saya memuji Tuhan. Ini semua saudara-saudara saya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat 13. Ini dari Bapak Rohani kemarin. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara-saudara kita ini, bukan karena satu darah dari orang tua kita, bukan, tapi dari darah Yesus. Darah Yesus. Saya sudah sering cerita bahwa saya sudah pindah-pindah gereja. Mungkin sudah ada 10 gereja yang saya sempat ikuti selama hidup saya yang sudah panjang ini. Dan saya terakhir di akhir 2014 saya terjerat di gereja ini. Dan saya sudah berkali-kali katakan saya tidak akan pindah dari sini. Dan salah satu yang saya rasakan beda di gereja ini dengan gereja-gereja sebelumnya, di sini saya merasakan kekeluargaan yang luar biasa. Di gereja-gereja sebelumnya jemaatnya banyak, ibadahnya 6 kali penuh, tapi kita nggak kenal siapa di kanan kiri kita. Mungkin sih tahu tapi salam, halo, tapi cuma itu. Apalagi pendetanya nggak kenal sama kita. Setiap kali pulang kita antri, salam, cuma gitu doang. Kalau sekarang Bapak Rohani betul-betul saya rasa seperti bapak saya. Suami saya juga merasa begitu, bapak kita. Dan saya semua juga panggil papi, karena merasa ini saudara, ini keluarga.
Ini orang tua rohani kita di gereja ini. Ini saudara-saudara kandung saya. Puji Tuhan mereka juga seperti dalam Tuhan. Saya satu darah dengan mereka dari orang tua kami. Tapi ini adalah saudara-saudara kita di dalam darah Yesus. Di dalam darah Yesus. Yang sungguh-sungguh kita kasihi dan kita selalu ucap syukur karena kita melihat satu demi satu saudara kita di sini. Karena Tuhan terus berkarya di dalam masing-masing kita yang ada di sini. Amin. Saya mau mengundang Ibu Sarah dan Talita untuk maju, untuk membagi kesaksian bagaimana kalian merasakan persaudaraan di gereja Yesus. Nanti kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Nanti minta tolong pastor, karena sekarang pastor kesayangan saya. Tapi sekarang kita akan, saya akan stop share dulu supaya masuk TV. Ya, dari siapa dulu? Ibu Sarah dulu, silakan. Iya, di sini semua saudara saya, keluarga saya. Pastor Jerry itu kakak saya. Kakak saya. Saya sama-sama seperti Dokter Susan tadinya. Ya, sebelum saya di sini saya sudah ada sekitar 2 gereja sebelum PGC. Yang satu GKI, yang satu Pantai Costa. Kurang ya. Iya, tapi dua-duanya ya gitu, sama seperti pengalaman Dokter Susan ya. Saya nggak kenal, paling cuma tahu oh iya itu tante itu oma itu teman oma, itu teman mama gitu ya. Cuma tahu itu aja. Pendetanya pun saya kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Lalu masuk ke masa remaja, saya mengalami Tuhan. Gerejanya besar, Pantai Costa ya. Ya mungkin gembalanya juga nggak kenal saya, walaupun saya aktif di situ. Ya. Tapi di sini waktu di sini puji Tuhan karena Bapak Rohani itu mengaplikasikan tentang fathering ya. Ya jadi dia buat saya dia Dedi. Saya panggil dia Dedi. Itu ada tisu. Ya mungkin dia lebih tahu saya daripada orang tua saya gitu. Ya mungkin kalau misalnya keluarga kita di rumah, ya kan taunya kalau mama gitu ya, ya udah lu hidup baik-baik aja gitu, jangan bandel, ya kan. Tapi kalau Bapak Rohani kan di sini nggak seperti itu ya, dia justru saya Sarah harus selalu semakin serupa dengan Tuhan untuk kemajuan saya gitu. Cuma kalau untuk keluarga di rumah itu pasti ya udah yang penting hidup baik-baik, usaha, kerja yang baik, oke, udah punya anak, didik anak yang benar, udah cuma itu doang gitu ya. Tapi kalau di sini enggak seperti itu gitu. Saya rasa semua yang di sini juga pasti mengalami hal itu. Dan di sini walaupun kita jemaatnya nggak terlalu besar gitu ya, tapi bersyukur juga ya nggak besar. Jadi kita saling mengenal satu dengan yang lainnya, benar-benar kayak family. Ya saya sama Pastor Jadi udah tahu satu dengan yang lain. Walaupun kita kadang-kadang suka debat gitu, tapi itulah ya, kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Sekarang gitu. Ya kakak saya, tapi ya makanya saya panggil dia Dedi, dia benar-benar Dedi buat saya, gitu ya. Mandiri juga. Ya, puji Tuhan itu yang saya alami di rumah Tuhan ini. Ya saya berharap kita juga semua di sini mengalami hal itu. Kita itu family, justru benar-benar lebih family dibandingkan family yang sama kakak sama mama gitu ya. Karena kadang value-nya juga berbeda.
saya ngomong sama mama atau sama koko gitu, sekalipun itu berbeda. Yang saya nggak pernah dapat di keluarga, saya dapat di sini. Tapi justru itu lebih membangun kehidupan saya, itu di masa depan saya. Tuh, begitulah. Puji Tuhan, perhitungan bagi Tuhan. Talita bagaimana sayang? Di sebelah sini biar nggak ketutupan kamar. Kita tutup saja. Kalau aku ya apa ya, bersyukur karena dari dulu kan kalau pindah-pindah gereja itu ya karena ikut mama sama papa karena masih kecil. Jadi belum bisa memutuskan mau gereja di mana. Jadi ikut mama sama papa. Jadi ada terakhir kali mama tanya kamu mau tetap stay di gereja Geshim ini atau mau pindah lagi karena mama nggak mau pindah. Sebenarnya nggak ada jawaban lain, aku cuma jawab mau di sini aja gitu. Karena di saat itu pikirnya pertama di gereja sebelumnya aku sebagai masih anak-anak, terus di sekolah minggu nggak merasa bahwa ada sesuatu yang aku dapatkan gitu. Aku merasa firman yang lewat ya firman yang lewat aja, dan secara garis besar dia kayak cerita dongeng padaku. Tapi pas di Geshim ini bersama dengan salah satu guru sekolah minggu saya di sini, ya firmannya nyangkut gitu, dan firman itu membangun nyangkut dan ingat gitu. Jadi bukan cuma lewat aja gitu. Jadi firman itu benar-benar ada sukacita setiap kali ikut sekolah minggu tuh, bukan jadi sesuatu yang oh ya karena mama sama papa di dalam di ruangan besar terus anak-anak harus di sekolah minggu jadi rasa kayak itu sebuah paksaan. Tapi enggak, tapi memang sesuatu yang ditunggu gitu setiap hari minggu. Oh pengen sekolah minggu nih, ada teman lagi, terus ada orang-orang baru, dan karena mungkin benar juga kata Kak Sarah, karena kita mungkin gerejanya tidak besar, jadi satu sama lain itu dekat. Jadi gak berasa asing sama satu sama lain. Setiap kali masuk di gereja itu gak ada rasa oh saya canggung gitu, atau saya gak bisa bertumbuh besar pun. Di sini sampai udah mau masuk di usia tua ini belum dan saya nggak kelahiran 90 kok, masih 2000 kok, tenang aja Pastor Jerry, jangan marah. Maksudnya ya apa ya, pertama-tama juga canggung kayak sama papi atau sama mama itu kayak pertama nginep juga mungkin lah kayak aduh kayaknya belum bisa itu untuk terlalu asa kali. Jadi cuma dia deket sama ya, Elo atau Kak Priska gitu. Tapi ya sebatas itu aja, sampai sering nginep dan keseringan nginep. Gak apa-apa, minimal ada yang ngabisin nasi. Tapi puji syukur bahwa sebenarnya nginep juga bukan berarti aku sekedar liburan yang hahihi, tapi ada pertumbuhan iman yang aku rasain, kedekatan dari mungkin sama seperti apa yang Kak Sarah bilang, mungkin ada hal-hal yang dia didapat di rumah tapi didapat di rumah Tuhan ini melalui Bapak Rohani dan Ibu Gembala. Saya punya orang tua yang luar biasa juga, mereka dididik secara rohani sama papi juga, menguatkan juga kalau di rumah. Tapi spesifik ada hal-hal juga yang mungkin mama sama papa nggak tahu, tapi papi sama Madir lebih tahu. Mungkin secara makanya saya kalau selalu bilang kalau bingung tanya orang tuanya berapa, saya bilang 4 orang tua saya. Jadi kalau tanya yang mana, kalau ditanya orang Ambon, orang Batak, orang dia, saya jawab semuanya sama. Saya Bhinneka Tunggal Ika kalau ditanya, semuanya sama. Kalau dibilang mukanya Ambon, iya emang papa saya Ambon. Tapi mukanya ada Bataknya, memang papa saya Batak. Tapi mukanya ada Niasnya, memang mama saya Nias. Semuanya nanti saya ambil. Jadi apa ya, semakin besar juga bukan berarti karena papi atau Madri sering ngajakin terus di rumah juga biasa-biasa atau kayak di rumah biasa juga enggak, tapi ada firman yang terus mengalir yang menguatkan saya. Juga di rumah ada firman yang terus mengalir yang menguatkan saya, yang bertumbuh lebih dekat, dan dari 2 cara mendidik yang berbeda gitu. Dan saya bersyukur bahwa ditemukan dengan Pastor Yosef dan Pastor Debbie yang membuat saya perubahan yang signifikan melalui firman Tuhan yang dialirkan itu, dan kuasa firman Tuhan yang mengalir atas mereka membuat saya lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Gitu. Puji Tuhan. Ini lagu sekolah minggu.
Tapi ketika saya menyusun sharing ini, lagu ini mengiang terus di hati saya, dan saya katakan saya mau kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Mari semua berdiri. Kita mau pastikan bahwa ini bukan hanya syair lagunya kita nyanyikan, tapi hati kita juga mau katakan kita bahagia saat ini karena saudara-saudara kita semuanya ada di sini, saudara dari darah Yesus, dan kita sama-sama bertumbuh ke arah Dia. Amin. Siapa yang menganugerahkan? Kalita? Kalita menganugerahkan ya? Nanti bergandengan tangan, bergandengan ya? Ya dari lirik bisa dibaca itu bisa digerakkan, pasti pernah sekolah minggu tuh. Coba Kristi boleh. Oke, ya silakan. Pastikan ini bukan sekedar ucapan, tapi betul-betul tindakan kita, hidup kita membuktikan kata-kata kita. Saya akan tutup. Ini adalah skema besar dari Pursuing the Truth, the Way of Christ. Kita masih setengah ya. Kita baru bicara tentang karena itu saudaraku adalah yang satu darah dengan Kristus. Itu yang kita mengakhiri sharing hari ini dengan
sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut masih dengan Pursue the Truth in the Light of Christ di berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu, dan tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman sudah datang. Aku percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku percaya Tuhan kalau Engkau telah menaruh firman